Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin berkhutbah, kemudian menaiki anak tangga masuk ke mimbar, Rasulullah SAW di tangga pertama mengucapkan amin, di tangga kedua mengucapkan amin, dan di tangga ketiga mengucapkan amin. Lalu para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali ketika ingin menaiki mimbar tadi?" Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Ya, tadi ketika menaiki tangga yang pertama, Jibril kemudian berdoa, celakalah orang yang mendapati Ramadan tetapi kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka kata Rasulullah, aku pun mengatakan amin. Lalu yang kedua, di tangga yang kedua Rasulullah SAW mendengarkan doa malaikat Jibril, yaitu celakalah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, kemudian tidak menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amin yang ketiga, di tangga yang terakhir yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan amin atas doa dari malaikat Jibril, yaitu celakalah orang yang disebut nama Rasulullah tetapi kemudian tidak mau bersolawat untuk Rasulullah SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah, doa yang pertama kita lihat bahwa Jibril kemudian mengatakan celakalah orang yang mendapati Ramadan, akan tetapi kemudian Ramadan tersebut tidak menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa? Karena tentunya Ramadan itu memberikan kesempatan kepada kita semua yang hidup di Ramadan, yang mendapati bulan Ramadan itu kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu keutamaan Ramadan misalkan, sepertiga yang pertama adalah rahmat, sepertiga yang kedua adalah maghfirah, dan kemudian sepertiga yang terakhir Allah kemudian ifkum minan nar, Allah menjauhkan dari siksa api neraka. Bahkan di hadis lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan sholat 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, kata Rasulullah, mukaffiratun bainahuma, itu adalah penghapus dosa-dosa di antaranya, idzat sunibat al-kabair, sehingga dia tidak melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah fasilitas pengampunan dosa tahunan kaum muslimin yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW. Kalau kemudian ada manusia yang tidak diampuni dosa-dosanya ketika masuk bulan Ramadan, maka tentunya itu adalah manusia yang keterlaluan. Kenapa? Berarti orang tersebut kemudian tidak melakukan puasa, tidak melakukan qiyamul lail. Karena seperti hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menyampaikan kepada kita, man shoma Ramadan. Redaksinya hampir sama, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kalaulah orang tersebut hidup selama bulan Ramadan, di siang hari mereka berpuasa, di malam hari kemudian qiyamul lail, mau berpuasa, mau qiyamul lail, sudah barang tentu jaminan dari Allah, dari Rasulullah SAW adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dia akan diampuni segala dosa-dosanya. Maka benar adanya Rasulullah kemudian mengaminkan doa dari malaikat Jibril itu, yaitu celakalah orang yang mendapati Ramadan tetapi kemudian tidak diampuni dosa-dosanya.
Yang doa yang kedua, ketika Jibril berdoa, celakalah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, kemudian tidak menyebabkan keberadaan orang tuanya itu menyebabkannya masuk ke surga. Berarti orang tersebut sebagai anak tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Padahal perintah berbakti kepada orang tua, birrul walidain, itu disandingkan dengan perintah ibadah, wa'budu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la tusyrik billah, dan jangan mensyirikkan Allah. Kemudian diikuti dengan wabil walidaini ihsana, yaitu bagaimana berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua akan mengantarkan anak tersebut untuk memasukkannya ke dalam surga. Maka benar adanya celaka orang yang mendapati orang tuanya, mendapati hidup bersama salah satu atau salah satu keduanya, tetapi kemudian dia tidak mau berbakti kepada sehingga tidak memasukkannya ke dalam surga, dan itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, doa Jibril kepada Rasulullah SAW menyampaikan, celakalah orang yang mendengar namamu disebut akan tetapi tidak mau bersolawat kepada engkau wahai Rasulullah. Dan Rasulullah kemudian mengaminkan. Kedudukan Rasulullah sangat luar biasa. Bahkan di surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepadamu, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diwajibkan ketika mendengarkan nama Rasulullah, kita diwajibkan untuk bersolawat kepadanya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bersolawat, seperti halnya Allah dan juga para malaikat pun bersolawat. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepada aku 1 kali, maka Rasulullah akan bersolawat 10 kali untuknya yang telah bersolawat kepadanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang mampu memanfaatkan kesempatan demi kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa sekarang kita bisa mensyukuri keberadaan kita di Ramadan ini dengan kemudian sebagai fasilitas penghapusan dosa-dosa kita. Dan kalaupun kemudian kita masih mendapati orang tua kita tergolong menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir, ketika kita diperdengarkan atau disebutkan nama Rasulullah di hadapan kita tergolong dimudahkan untuk melakukan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.